Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arisandi dengan NPM 2217051154. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ekivalensi NFA epsilon ke NFA tanpa epsilon. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sini ada definisi dari NFA dengan epsilon move. Pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara seketika, atau juga disebut spontaneously. Dengan kata lain, tanpa menerima simbol masukan atau input. Yang kedua, mekanisme ini membuat satu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Yang ketiga, untuk itu dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Dan yang terakhir, untai kosong itu disimbolkan dengan simbol yang ini seperti huruf E ini, atau seperti yang ketiga itu, ini disebut dengan atau dibaca dengan epsilon atau kosong, nggak ada state, nggak ada input ya. Selanjutnya NFA dengan epsilon move, NFA dengan dan epsilon closure. Di sini ciri NFA dengan epsilon move, NFA dengan epsilon transition, NFA dengan epsilon move, NFA epsilon move, NFA epsilon, dan epsilon NFA. Adapun untuk epsilon closure, yaitu himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Yang kedua, setiap state memiliki epsilon closure yang menuju ke state itu sendiri. Epsilon closure. Nah, baik. Jadi di sini kita masuk ke langkah-langkah untuk mengubah NFA epsilon menjadi NFA tanpa epsilon. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buat tabel transisi epsilon NFA-nya. Yang kedua, tentukan epsilon closure untuk setiap state. Yang ketiga, kita cari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari epsilon NFA ke NFA tanpa epsilon. Nah, yang keempat, buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil dari langkah ketiga yang telah kita lakukan tadi. Yang kelima, kita tentukan state akhirnya. Bisa dilihat di sini ada rumus atau caranya. Dan yang terakhir, kita buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah keempat tadi. Nah, berikut ini kita langsung masuk saja ke contoh soal NFA dengan epsilon move. Jadi di sini kita mempunyai jenis otomata yang baru yang disebut dengan NFA dengan epsilon move. Epsilon di sini kita anggap sebagai empty atau kosong ya, atau nggak ada input gitu. Pada NFA dengan epsilon move atau transisi epsilon diperbolehkan merubah state tanpa membaca input, disebut dengan transisi epsilon, karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Nah, epsilon closure sendiri adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contoh dari gambar di samping ini, dari kita cari epsilon closure. Nah, bisa dilihat di sini epsilon closure Q0 itu sama dengan Q0 dan Q1. Q0 Q1. Nah, selanjutnya epsilon closure dari Q1 itu adalah Q1 itu sendiri, dan epsilon closure dari Q2 itu adalah Q2 itu sendiri, dan epsilon closure dari Q3 adalah Q3 itu sendiri. Nah, kenapa epsilon Q0 itu ada Q0 dan Q1? Ya karena di sini di input ini tidak ada inputnya, ya, alias epsilon itu sendiri atau empty tadi. Makanya kalau dia nggak ada input A atau B atau C atau seterusnya lah, maka itu disebut dengan epsilon.
Nah, bisa dibilang epsilon closure dari Q0 itu ya dia Q1 dan Q0 itu sendiri. Kan di sini nggak ada tuh. Nggak ada inputan yang menuju ke Q0 itu sendiri. Begitupun dari yang Q1, Q2, dan Q3 ini tidak ada inputan kosong yang ke state itu sendiri. Nah, selanjutnya ekivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa imove. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar yang ditanya ini atau soalnya ini disuruh buat tabel transisi NFA dengan epsilon move. Yang kedua, tentukan epsilon closure dengan epsilon move. Yang ketiga, tentukan closure NFA tanpa epsilon move. Yang keempat, buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move. Dan yang kelima, kita menentukan state akhir NFA tanpa epsilon move. Nah, kita jawab soal yang nomor 1 dan 2 di sini. Sudah kelihatan tabel transisi NFA dengan epsilon move. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar ini. Jadi di state Q0, Q1, Q2 ini adalah inputan A dan inputan B. Oh, sorry. Nah, kita lihat. Jadi untuk soal nomor 1 yang tadi transisi NFA dengan epsilon move itu bisa kita lihat di slide ini. Nah, jadi dari state Q0 ini dia menginputkan A ke Q0 itu sendiri. Q0 menginputkan A ke Q0 itu sendiri. Kita lihat ya, memang sih ya, Q0 itu dia menginputkan A ini ke Q0 itu sendiri atau ke state itu sendiri. Nah, selanjutnya yang Q0 menginputkan B ke epsilon, itu tandanya tidak ada inputan B yang dilakukan oleh Q0 itu. Bisa kita lihat. Nah, di sini kan Q0 ini tidak ada melakukan inputan B. Q0 ini hanya melakukan inputan A dan melakukan inputan kosong atau epsilon ke Q1. Nah, selanjutnya Q1 itu tidak melakukan inputan A ke state manapun. Bisa dan Q1 ini melakukan inputan B ke Q2. Bisa kita lihat. Nah, Q1 ini kan tidak melakukan inputan kemanapun, tetapi Q1 ini dia melakukan inputan B ke Q2 tuh. Dan Q2 ini sama seperti yang Q1 tadi, dia tidak melakukan inputan A atau kita sebut dengan epsilon, dan Q2 ini melakukan inputan B ke Q2 itu sendiri. Nah, jadi di sini kan bisa kita lihat Q2 itu melakukan inputan B ke diri dia sendiri dan dia melakukan epsilon ke atau tidak ada inputan ke Q0. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi di sini benar ya buat tabel. Terus soal nomor 2, tentukan closure NFA dengan closure dengan dengan epsilon move. Nah, bisa kita lihat epsilon closure NFA dengan epsilon move. Jadi di sini epsilon closure Q0 itu sama dengan Q0 dan Q1. Q0 dan Q1, tentukan closure. Nah, Q0 itu Q0 dan Q1. Terus epsilon closure dari Q1 itu ya Q1 itu sendiri, terus epsilon closure Q2 itu Q0, Q1 dan Q2. Selanjutnya kita nomor 3, tentukan epsilon closure NFA tanpa epsilon
move. Nah, di sini bisa kita lihat cara untuk menentukan epsilon closure NFA tanpa epsilon move. Jadi di sini transisi Q0 dan inputan A itu sama dengan epsilon closure. Terus transisi epsilon closure Q0 inputan A. Terus epsilon closure transisi dari state Q0 Q1 itu inputan A, terus epsilon closure Q0, jadi hasilnya Q0 dan Q1. Selanjutnya buat transisi Q0 dan inputan B itu epsilon closure transisi dari epsilon closure Q0 inputan B, terus epsilon closure transisi dari Q0 dan Q1 inputan B sama dengan epsilon closure Q2. Jadi hasilnya buat transisi Q0 inputan B itu Q0, Q1 dan Q2. Selanjutnya Q1 dan state Q1 dan inputan A itu epsilon closure transisinya epsilon closure Q1 inputan A, terus epsilon closure transisi dari Q1 input A, terus ini epsilon closure-nya kosong. Nah, kita di sini kosong atau tidak ada state. Ya, di sini tidak ada state, baik itu state Q0, Q1 ataupun Q2, jadi kosong. Selanjutnya untuk Q1 dan inputan B, epsilon closure transisi dari epsilon closure Q1 dan inputan B itu sama dengan epsilon closure transisi Q1 inputan B epsilon closure Q2. Nah, untuk hasilnya sendiri Q0, Q1 dan Q2. Selanjutnya untuk Q2 dan inputan A itu sama dengan transisi epsilon closure Q2 inputan A, terus kita jadiin epsilon closure transisi state Q0, Q1, Q2 itu inputan A. Selanjutnya epsilon closure-nya itu Q0, jadi hasilnya itu Q0 dan Q1. Dan yang terakhir itu ada Q2 dan inputan B. Bisa kita lihat transisi epsilon closure Q2 inputan B, terus kita lanjutin epsilon closure transisi dari Q0, Q1, Q2 itu inputan B, terus kita lanjutkan ke epsilon closure Q2. Jadi hasilnya Q0, Q1 dan Q2. Selanjutnya kita buka soal nomor 4 buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move, dan yang nomor 5 ini kita menentukan state akhir NFA tanpa imove. Nah, kalau di sini kan state akhirnya ini Q0 ya. Di sini kita menentukannya tanpa imove. Kita masuk ke soal nomor 4 dulu buat tabel transisi tanpa imove. Jadi kita membuat tabel transisi tadi tanpa imove. Kita lihat di sini buat tabel transisi NFA tanpa imove ini dari state Q0 ini. Dari state Q0 ini dia menginputkan A itu ke state Q0 dan Q1. Dan untuk inputan B-nya itu dia menginputkan ke Q0, Q1 dan Q2. Selanjutnya untuk Q1 itu dia menginputkan A tidak ada, atau Q1 ini tidak menginputkan A yang disebut dengan epsilon tadi atau kosong. Nah, tetapi Q1 ini dia menginputkan B ke Q0, Q1 dan Q2. Selanjutnya yang terakhir Q2 ini dia menginputkan A ke Q0 dan Q1, dan Q2 juga menginputkan B ke Q0, Q1 dan Q2. Nah,
Ini tabel yang tanpa imove-nya. Tadi ini dengan imove. Bisa dilihat perbedaannya. Dan soal yang terakhir itu kita menentukan state akhir NFA tanpa imove. Nah, jadi di sini state akhir NFA tanpa imove itu dan state akhir NFA dengan imove sama dengan Q0. Epsilon closure yang mengandung Q0 itu dia sama dengan epsilon closure Q2. Jadi set akhir NFA tanpa epsilon move itu sendiri adalah Q0 dan Q2. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.